Salam, salam sadis, salam malam Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening pada hari Kamis ya, hari ini ya. Nanti kita bahas ini itu FOMC meeting minutes ya. Ini coba kita lihat dulu marketnya sekarang. Sekarang saya buat video market cap di 1 triliun, 112 billion, volume 61,4 billion, BTC dominance 42,5, menguat lagi ya. Semoga nanti agak turun lah, kita harap BTC dominance turun baru altcoin yang kemarin kita share buat swing itu agak-agak cuan. Ya, ini saya buat video BTC di 24.500 udah balik lagi ya. Semalam sempet pas habis pengumuman itu dia semalam sempet drop di 23.600 ya. Ini habis nutup candle di ini, terus dia nendang balik di 24.100-an ya tadi dia nutup ya, nendang balik ke 24.500 ini ya. ETH di 1669, BNB 314, XRP 39 sen, Polygon 141 ya, Polkadot 736. Shiba cepet ini. Shiba dalam 24 jam udah hampir 5% naiknya Shiba. Ini agak ini dipantau, mungkin ini tadi ada yang komen dipantau Shiba ya, bener sih. Besok ya, besok kalau nggak salah di Binance di listing Shiba per USD ya. Mungkin itu yang efeknya ya. Agak-agak hijau mungkin ya malam ini ya. Mungkin masih bisa hijau itu Shiba kalau mereka ini malam ini market unbreak ya. Shiba arminya kalau gerak ya mas. Ini ya kan ya, kita lihatlah nanti ininya ya. Chainlink juga lumayan cepet rebound ya, udah 5%-an juga. OKB, Lido lumayan hampir 12%. Lumayan sih, ada yang cepet bounce back gitu ya. Tesos 13 ya. Tesos agak naik dia ini kemarin. Tesos ada ini ya kerja sama Google Cloud, makanya agak positif dia Tesos ya. XTZ ya, boleh lah. Semoga ini market agak dominance-nya kalau bisa turun ya, yang kita serok-serok bisa lumayan cuan gitu. Tapi harapannya ya BTC dominance agak turun dulu. Tapi ya malam ini masih ada event gitu ya. Sebelum kita bahas itu, kita inilah data itu yang keluar semalam FOMC itu banyak ya, tapi kita ambil rangkumannya aja. Intinya rangkumannya itu masih hawkish sih. Fed itu masih hawkish, masih tetap di targetnya untuk nekan ke 2%. Ya kan, yang dia bahas gitu. Justru pada pertemuan itu 2 minggu yang lalu itu sebenarnya ada 2 orang yang hawkish mintanya naik 50 basis point gitu. Tapi akhirnya disetujui bulan kemarin itu naik 0,25. Nah, dengan dilihat ininya, kondisi data-data yang keluar CPI, terus unemployment yang masih menguat ya, jobless claim yang masih menguat juga. Kemarin itu kita lihat service PMI-nya ya. Jadi ini yang market semalam itu ya drop gitu.
yang udah jelas ya, precious metal merah balik semua ya kan. Saham juga merah balik gitu. Jadi market itu justru agak mereka ragukan, nanti masih ada peluang andai kata lihat kondisi gitu yang ditakutkan, justru ada yang menakutkan bisa aja di Maret ini naik balik 0,50 basis point gitu ya. Itu yang mereka ini. Makanya yang awalnya mereka lebih yakin naiknya 0,25, itu kalau dilihat ini marketnya agak turun. Justru 0,50 agak naik persentasenya gitu. Jadi ya market masih inilah. Jadi makanya saya bilang ke depan Maret mungkin lebih rancu. Ya, ini Februari tinggal 5 hari ini tanggal 23. Sampai tanggal 28 kan Februari kan 5 hari lagi udah tutup bulan Februari gitu. Dan dengan data hawkish yang keluar semalam itu Maret masih wanti-wanti ya. Jadi tadi ada yang komen katanya data CPI bagus. Mana bagus CPI, justru dari core-nya itu agak naik balik gitu ya. Nah, terus membernya, maka saya bilang lagi kemarin itu kan saya ada ingatkan Jumat agak hati-hati lagi karena itu rupanya yang hawkish itu salah satu itu semester. Jadi Jumat nanti semester itu ada speed lagi dia ya. Belum lagi Jumat PCE itu salah satu indikator yang dilihat dari Fed gitu ya. Salah satu indikator penting Fed pakai untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi malam ini ya ada GDP ya. GDP ya mungkin GDP saya rasa sesuai forecast ya. Bulan kemarin 2,9 nggak ada kenaikan. Ini dia punya forecast sama 2,9%. Jadi kuartal keempat dia hitungannya ini ya, karena dia quarter over quarter, ini GDP yang keluar kuartal 4 gitu. Kuartal terakhir tahun kemarin ya. GDP price index-nya juga nggak ada berubah. Nah mungkin yang agak market ini jobless claim ya. Minggu lalu kan bagus, malah menguat jobless claim yang kiranya ini kan dari forecast-nya ya. Kali ini ya kita lihat lah. Kali ini jobless claim-nya dilihat ada kenaikan angka pengangguran. Kalau minggu lalu justru jauh di bawah forecast, justru penurunan angka pengangguran gitu, ya kan? Nah sekarang kalau ininya kemungkinan mungkin hari ini jobless claim-nya bisa sama dengan forecast, saya lihat gitu. Overall saya rasa event malam ini mungkin nggak terlalu ngefek, mungkin sideways, mungkin ya jobless claim aja sebentar volatile-nya, tapi saya rasa mereka nggak terlalu gimana mereka paksakan, karena saya rasa pelaku pasar masih akan lebih dia pandang besok gitu ya. PCE terus nanti semester speak itu yang mereka tunggu, karena semester itu yang hawkish dia ya. Maka besok yang agak hati-hati gitu. Jadi kondisi saat ini sedikit saya bahas. Ada yang pikir udah data, kita ngomong data gitu, nggak ngomong saya pikir, saya kira gitu, saya baca berita. Kita lihat data yang keluar gitu, yang nyata gitu, yang terjadi. Rupanya kemarin Rabu itu yang existing home sales kan drop itu rupanya langsung mereka banting tuh ya, crash housing market
ya, mortgage housing market keras lagi 35% mereka banting. Nah, makanya saya bilang market itu hati-hati gitu kan. Itu masih ada jebakan-jebakan yang mereka bangun narasi seolah bagus. Itu housing house itu 2020 masuk, COVID itu drop ya, 2021 drop sekali. Terus 2022, kalau nggak salah pas tahun kemarin saya sempat ada kasih tahu, saya bahas Fed baru mulai tightening itu, ya. Tapi di belakang dia suntik mortgage gitu. Kalau nggak salah saya pernah bahas itu, seingat saya udah bilang di belakang layar Fed ada suntik ke mortgage. Nah, naiklah itu. Ya kan, yang udah drop naik dia grafiknya. Housing market naik lagi, dimainkan narasi ekonomi udah mulai pulih, ya kan, udah pada mulai, ya kan, itu yang dibangun. Nah, begitu kemarin saya lihat dia punya chart yang udah diolah atas, 35%. Bantingan 35%. Menangislah mereka. Inilah jebakan, ya kan. Mereka sabar. Berapa bulan tuh dia bangun narasi, gitu. Maka kenapa saya bilang ini kripto masih hati-hati, kita takut ada. Ini kita coba ulas balik ya. Kemarin itu market mulai ini kan habis kasus BUSD selang 2 hari ya pada tukar, itulah mulai naik gitu. Tapi kan sempat pullback ke 21 300 apa 400, saya lupa tuh ya, 21. Saat itu udah pada lepas barang yang BUSD gitu. Mulai masuk lagi. Kayaknya yang masuk ini pemain-pemain, saya curiga banker. Sampai sekarang ini kita lihat market kripto lagi dimainkan naik terus. Saya rasa banker juga gitu. Dengan ngolahnya di future market gitu. Ya, ini yang masih market ini mereka rapuh. Makanya saya bilang agak hati-hati gitu. Ya kan. Jadi kalau dilihat semenjak kemarin itu udah mulai agak kembali ngikut kondisi market gitu ya dengan US dollar. Sebelumnya kan lawan arus gitu. Tiba-tiba nggak ikut arah US dollar merah, dia lawan hijau terus gitu kan. Karena waktu itu pada cairkan BUSD ke BTC ya kan. Dari BTC baru mereka olah ke koin lain atau Ethereum, atau yang mereka pindahkan balik, ada yang cairkan fiat, ada juga yang ke stablecoin lain USDC. Kelihatan USDC waktu itu karena ketahuan pas habis mereka olah itu kan CRV, CVX itu ya, mereka kan partnya dari USDC itu di staking di sana gitu ya, atau disimpan di sana. Nah itu makanya kondisi sekarang yang kemungkinan banker lagi. Ini kejadian kemarin Rabu existing yang crash market itu banker ya. Banker udah istilahnya mereka lawan Fed gitu. Kenapa market mau dibuat crash? Maka ke depan masih mereka mau paksa Fed pivot gitu. Mereka bank udah infus semua gitu. Jadi istilahnya serangan balik. Tapi jujur saya kasih tahu, selama pengalaman saya lihat ya, Fed itu Wall Street gitu ya, bang, entah itu saham drop itu dia masih nggak pusing kalau dia lagi QT gitu, quantitative tightening ya, atau naikkan rate, dia nggak pusing gitu. Dia akan suntik pivot kalau market ada yang benar-benar kolaps, cedera gitu. Misalnya apa? Dulu Lehman Brothers ya, itu mereka suntik. Yang terakhir yang jelas-jelas Fed langsung ambil tindakan suntik saat COVID 2020, pas crash Black Swan, di situ Fed masuk langsung inject gitu. Ya. Nah, ini juga begitu. Maka kenapa banyak para pakar bahas akan terjadi Black Swan? Ya, kemungkinan itu mereka paksa-paksa, akhirnya juga dengan kenaikan suku bunga yang udah cedera, ada yang hancur, ya pas berdarah, di situ baru Fed suntik dana gitu ke market lagi, ya kan? Sementara dia akan naikkan suku bunga kalau dia rasa udah cukup, maka
Ada yang kemarin bilang sekitar 5%-an gitu. Setelah lihat data belakangan ini, justru sebagian pakar ada yang bilang kemungkinan bisa sampai 6% katanya. Baru dia stop, baru dia lihat gitu, gimana penurunannya gitu. Karena kondisi sekarang ini dia nggak bisa ini. Satu lagi, maka saya bilang masih rawan gini. Juga kemarin berita yang saya baca, mereka Amrik juga supply chain-nya udah shortage lagi. Jadi supply chain-nya udah krisis lagi, kekurangan, ya, shortage, kekurangan gitu. Yang dimana itu supply mereka nggak bisa ini. Maka kenapa saya bilang Fed masih akan terus naikkan rate, karena yang bisa dia kontrol kan demand. Demand, supply itu dia nggak bisa kontrol. Maka terpaksa demand dia kontrol, dia harus menekan demand. Dengan ditekannya demand, ya makin banyak layoff, perusahaan-perusahaan, mereka tekan demand gitu. Karena supaya bisa imbang, supply yang udah kurang, kalau demand-nya besar, makin inflasi nggak ketekan. Maka dia harus tekan demand. Ya, nah itu yang sedang dilakukan. Maka Fed masih hawkish gitu. Ya. Jadi untuk Maret itu nanti tanggal 22 kenaikan suku bunga itu masih mungkin akan ditiupkan paling pasti 0,25, tapi kalau dimainkan dengan kalau nanti data-data yang keluar masih menguat, bisa aja 0,50 lagi gitu. Itu yang mereka takutkan itu ya, ada yang mereka bahas gitu. Makanya saran saya masih hati-hati. Jangan gampang. Saya masih yakin ini ada jebakan-jebakan market gitu. Yang udah nyata kemarin kejadian saya lihat housing market itu, ya kan, tahun kemarin dibangun, tiba-tiba kemarin itu 35% dibanting, ya, crash housing market. Nah, kedepannya juga itu masih hati-hati. Oke. Terus ada yang nanya, kok emas gimana? Bisa share, ada yang beberapa kemarin mau tanya beli emas fisik gitu. Tunggu dikit lagi, coba lihat. Biasanya kenaikan suku bunga, emas juga akan drop gitu. Ya, lihatlah nanti. Market masih, emas mungkin, emas fisik kalau mau beli, tunggu dikit. Mungkin masih ada buangan, koreksi, ya kan? Ya, coba tunggu aja gitu. Kalau hari ini gimana? Emas mungkin masih sideways, saya rasa antara hijau-hijau tipis atau merah-merah tipis gitu. Tapi kemungkinan hari ini kalau dilihat ini, kalau misalnya sesuai forecast, mungkin agak akan hijau tipis gitu emas hari ini ya. Itu yang saya perkirakan gitu. Jadi kalau lihat forecast hari ini, kayaknya saya lihat bisa sesuai gitu. Ya, bisa sesuai, mungkin ya market ya kisaran mainnya di sini gitu. Nggak mungkin apa dia akan sorong ke 25 lagi, saya kurang yakin, karena kalau seorang trader yang handal atau mereka akan lihat event besok gitu, PCE yang itu indikator penting juga, dengan udah tahu si master itu hawkish gitu. Apa yang akan dia speed besok itu pengaruh sekali. Jadi saya rasa pelaku pasar, hedge funds gitu ya, mereka mungkin malam ini paling kalau dia volatile bandar cari squeeze atas bawah, entah yang mana. Itu aja saya rasa ya. Jadi begitu aja bahasan di video malam Jumat hari ini. Lemeskan ototmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.